Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, setelah kita lewati pembacaan surah Yasin serta kirim Fatihah, selanjutnya tiba saatnya siraman rohani yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Santoso Pardede. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nikah wasilan bainal anam wa basilan bainal halal wal haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad imamil karamah, imamil barakah, imamil muttaqin, sayyidil ummah, hataman nabi la nabiyya ba'dahu. Ila hadratin mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ustadz-ustadzah, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, Sohibul Hajat, Bapak Kuti, keluarga besar, dan Bapak Ahmad Palanata yang sedang berbahagia, Ananda Dimas Adi Putra bin Kuti, Ria Asmarika binti Ahmad Palanata. Malam ini tausiah syukuran pernikahan. Cuman dari tadi Ustaz melongok mana pengantinnya ini ya. Juga pengantinnya di sini dulu. Karena Ustaz Hoiran minta saya tausiah untuk menasehati dua mempelai, tapi pengantinnya nggak ngerti mana yang sini. Yang mana punya pengantin? Apa saya aja nih pengantinnya? Iya. Coba duduk sini. Bingung Ustaz ini mana? Lalu nanti keluar. Ganten pari deh. Dengan bagaimana bukan boleh mentinggal Ustaz. Kalau ini pengantin baru tahu Ustaz tadi lewat ya buat Dimas Adi kan tentang pemain timnas kan. Mbak Ria Asmarita. Ya, Mbak, dulu sini, Mbak. Gak usah takut-takut sama Ustaz. Ini acara Ustaz kalau Palembang, Batak, Ceramah, Batak, Palembang, Jabat. Ini Jabat, pejabat, Parakan Jawa, Batak. Ada Santoso Pantio. Punya mana dulu nama Santoso tadi? Ini ada apa? Selamat dari salam, semoga berkat kecurahan kehadiran kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, salawat yang hakiki, salawat dengan ucapan doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari beliau pada yaumul kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tak lama-lama ini Mas Adi Putra dan Mbak Lia Ceramah Ustaz tahu diri jam 9. Apalagi di sini banyak penyakit mah. Ada kalah Pak Ustaz ceramahnya. Apalagi nak balik ke Tungkang Ilir dari Pak tadi ya. Ini jam 9 tidak kenapa Ustaz kita kaji. Tak lama-lama cukup 20 menit. Setuju? Setuju? Jangan ada yang ngantuk. Kalau Ustaz ceramah maulid, Nabi Ustaz yang ceramah sih kok ini
Pertama terima kasih kepada Ustaz Khairan yang mengundang saya pada malam hari ini. Beliau saudara saya dan Adinda Pak Rodi. Ini keluarga besar saya Pak Putih. Beliau ini anak-anaknya itu santri saya di Rumah Tapis Waija Quran. Jadi keluarga besar saya Rumah Tapis Waija Quran, Yayasan Pendidikan Waija Quran di Komplek Ashar. Jadi santri wajar kalau dia minta saya pada malam hari ini untuk memberikan tausiah. Ponakan ini ya, Mas Herat. Ponakan ya. Mas Adi, Mbak Alia, kemarin hari apa akan nikahnya? Hari Ahad. Ya, hari Ahad. Nikah, tahu nikah? Nikah kalau dalam huruf Arab cuma ada 3 huruf. Nun, kaf, ha. Nikah. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia Pak, nikah itu ada 5 huruf. Nah untuk kesempatan malam hari ini tidak panjang-panjang, nikah saja temanya ya. Nikah itu Mas Hadi, Mas Dimas dan Mbak Lia. Yang pertama huruf apa? Kalau bahasa Indonesia-nya nikah itu kalian berdua harus dilandasi dengan yang artinya niat. Innama a'malu binniyat. Segala sesuatunya itu tergantung dengan niat. Apa tuh yang niat kalian nikah ini Mas Adi? Apa niatnya? Ibadah. Apa niatnya? Ibadah. Bagus. Ya, niat ibadah artinya mencari ridho Allah. Itu niat menikah, mencari ridho Allah. Jangan nengok emas itu Mbak Lia cantik, dia Mas Dimas ganteng. Jangan. Niatnya mencari ridho Allah. Maka sebelum nikah kemarin pasang niat dulu. Ya Allah, aku menikah ini untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Jadi ulangi lagi, niatnya mencari ridho Allah. Karena sesuatu tergantung ridho Allah. Niat mencari ridha Allah. Selanjutnya apa? I artinya istiqomah. Jangan kamu lagi pacaran dengan kamu pacaran. Gimana kenalnya? Jalan. 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 Betul ya rumahnya jalan. Nah, bohong di jalan. Apalagi di sekolah, apalagi berdagang, apalagi di pengajian, nah itu ya. Allah ya, bukan karena di jalan, berarti istiqomah. Nikah istiqomah, jangan kali pacaran kemarin. Apapun yang tercantik emas Mbak Lia, terganteng apapun Mas Dimas, istiqomah. Aku akan mencintaimu sampai apa Mas Dimas? Nah, mati dulu. Sampai maut yang memisahkan. Atau aku jalan ke tempat lain. Tanya pengantin, sampai kapan nikahnya? Sampai tua Ustaz. Nah, sampai tua. Lagi dia punya gambar. Tidak apa-apa. Ya, sampai maut memisahkan. Itulah dulu. Maka ketika di dalam kandungan ibumu pertama, dalam hadis Nabi itu kalau kata Abdullah bin Mas'ud, 40 hari pertama nutfah, 4 hari kedua adalah 40 hari ketiga nutfah. Nah, pada 40 hari keempat Allah menghidupkan roh ke dalam rahim ibu kita dengan perjanjian yang pertama, yang perjanjiannya itu adalah rezeki, 2 bala, 3 maut, yang 4 jodoh. Maka ketika di dalam rahim ibu masing-masing, Mas Dimas, dan dikatakan Allah, jodohmu adalah Mbak Lia. Begitu juga Mbak Lia ketika dalam kandungan ibumu, jodohmu adalah Mas apa namanya? Mas Dimas. Itu kan kebetulan kamu di jalan. Karena sudah dijodohkan oleh Allah ketika dalam rahim ibu kita masing-masing. Maka kita lihat di
alastu birabbikum. Apa jawab kita? Qalu bala syahidna. Kau mengakui aku Tuhanmu? Betul ya Allah, aku mengakui Allah Tuhan. Maka itu adalah perjanjian tadi, bahwa jodoh kalian sudah ditetapkan Allah. Maka istiqomah kalian saling mencintai, tinggalkan yang lain-lain. Istiqomah setelah tahun satu saya ingat lagi, ya, aduh, akhirnya bagian itu ayat misalkan lagi, yang paling ganteng, yang paling gagah adalah Mas Dimas suami, yang paling ayu adalah istriku Mbak Lia. Itulah istiqomah, ya, itu I. Yang ketiga apa? K, keluarga. Mas Dimas tinggal di sini kan? Mbak Lia ditinggal di Tungkal Ilir. Ya, keluarga berarti sudah dua, ada keluarganya di Tungkal Ilir, ada keluarganya di Palembang ini. Tidak bisa dibeda-bedakan, ini mertua, ini orang tua. Sekarang ayahku dua, ibuku dua. Tidak bisa dibedakan. Maka kemarin ketika nikah oleh orang tua dia, yaitu Pak Ahmad tinggal nikahkan engkau dengan putriku. Apa jawab Mas Dimas? Saya terima nikahnya dengan mas kawinnya tersebut. Maka tanggung jawab dari Pak Ahmad Pranata jatuh kepada Mas Kalau dulu Mbak Lia masih kecil disayangi, disekolahkan, dicintai oleh Pak Ahmad Pranata beserta ibunya, sekarang engkau menggantikan perannya, yaitu kau sayangi Mbak Lia ini Mas Dimas, kau cintai, jangan ada KDRT, kekerasan dalam tentu rumah tangga kalian nanti ada namanya rintangan dan cobaan. Ketika kita kapal berlayar itu kan akan menuju satu tujuan, ada ombak. Nanti Mas Dimas dan Mbak Lia sabar, ya, sabar dengan ujian Allah. Ya, jangan dikit-dikit lamaran, tak boleh sabar. Kalau sudah ada yang salah, jangan mengaku ada yang benar, mengakulah ada yang salah. Oh Mas, aku yang salah Mas, maafkan aku Mas. Begitu juga. Oh, apa ini? Manggil Mbak Lia. Neng. Oh, ya, Neng udah bilang. Biasanya tuh sayang, yang beda lagi. Oh ya, itu juga beda lagi. Ya, Neng, maafkan Mas Neng. Mungkin Mas ini yang salah Neng. Ya. Ada lagi masalah kita tentang sejadah, sujud, sholat 2 rakaat. Mas Dimas jadi imamnya, Mbak Lia jadi imammu. Mohon kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah, bimbing rumah tangga kami, ya Allah, di jalan yang kami ridhoi, ya Allah, tuntun, ya Allah. Itu Mbak Lia mengamini, amin. Maka Mas Dimas sudah menjadi imam dalam rumah tangga. Itu keluarga. Yang ketiga, yang keempat, amanah yang saya ucapkan tadi, amanah dari Allah. Ketika kalian nikah kemarin, dinikahkan oleh Pak Ahmad Pranata yang hadir banyak, tapi yang lebih banyak malaikat yang hadir pada akad nikah kemarin. Dan keilmuan lain malaikat. Makanya nikah itu sakral. Tidak boleh main-main. Amanah dari Allah. Ya, kalau jalankan amanah ini. Ya, kalau dulu sebelum menikah, Mbak Lia ini dari kecil sampai sebelum menikah itu milik ayahnya. Ya Mbak Lia ya. Sekarang bukan lagi, engkau sudah milik Mas Dimas. Kalau Mas Dimas itu tetap milik ibunya, ya, milik ibu. Istri milik suami, suami milik ibunya.
maka seorang suami harus tetap berbakti pada kedua orangnya sampai dia meninggal dunia. Seorang suami, tapi dengan istri harus adil. Ya, itu amanah. Yang selanjutnya yang terakhir adalah harta. Ya, nonsen rumah tangga cuma modal cinta pelaku. Nak beda ibu-ibu tuh, nak belaka pergi kondangan, nak berdebat, beda web. Mungkin dia minyak wangi, minyak apa, minyak kayu putih, minyak wangi, semprot sini. Artinya mas, supaya rumah tanggamu sejahtera, yaitu berikan nafkah kepada Mbak Rita. Ya, terlalu banyak usaha. Kemampuan sebatas kemampuan Mas Dimas memberi nafkah kepada Mbak Rita. Begitu banyak. Ketika mendapat nafkah dari Mas Dimas, simpan nafkahnya itu. Jangan poya-poya, simpan, ya. Belanjakan dengan betul. Kenapa? Nanti kalian akan menempuh dengan jauh, mempunyai anak, keturunan, ya, ada harta. Yang kedua, Mbak Lia harus taat kepada Mas Dimas. Tidak boleh melawan Mas Dimas, ya, kecuali dalam hal agama. Ya, boleh kalau kau dilarang sholat ibadah, misalnya, boleh kau membantah. Tapi dalam hal apapun kau harus turut dengan Mas Dimas. Ada suatu cerita ketika zaman dulu ada seorang ibu-ibu, ketika suaminya berangkat dia belum sempat berpesan, ada seorang ibu-ibu, ada seorang bapak, dia datang ke rumah ibu itu, wahai ibu, bapakmu sedang sakit keras, tolong dilihat. Apa jawab seorang istri ini? Maaf, suami saya belum mengizinkan. Oh, tidak apa-apa ya. Bu, sekarang ibu suami orang tuamu sudah mau meninggal dunia lagi, ya terakhir kali, maaf, belum dapat izin dari suami. Dan ketika bu sudah meninggal orang tuamu, lihat ada yang terakhir meninggal, maaf, belum dapat izin dari suami. Mengadu orang ini dengan Rasulullah, ada seorang dia orang tuanya sakit dan dia meninggal tidak meninggalnya, dia tidak berbakti sama orang tuanya. Apa kata Rasulullah? Seorang istri yang soleha ini, orang tuanya yang meninggal itu diampuni dosanya oleh Allah karena mempunyai anak yang taat pada suami. Itu seandainya boleh sujud manusia dengan sujud, maka seorang istri pada suami tidak boleh. Sama ada sembah sujud kepada pasangan, kecuali kepada Allah. Ya, Mas itu pesan besar. Ya, yang pertama nikah itu niat, yang kedua istiqomah dalam menikah rumah tanggamu, yang ketiga apa? Ingat apa? Yang pertama niat, yang kedua istiqomah rumah tangga, yang ketiga keluarga, sayangi keluarga, yang keempat amanah, ya, yang kelima harta. Cari harta, ya, yang halal, ya, berikan untuk kepada istrimu, ya. Bapak-bapak yang ibu-ibu, kita bersyukur juga pada malam hari ini, ya, diberikan kesehatan oleh Allah selama baca surah Yasin, Pak, ya, pada malam hari ini. Coba kalau di rumah belum tentu baca surah Yasin, Pak, apalagi kalau nonton sepak bola. Nah, ya. Kata Nabi Muhammad Yasin filailatin asbab maghfurah. Barang siapa yang membaca surah Yasin pada suatu malam, paginya akan diampuni dosa oleh Allah. Maka kalau membaca surah Yasin yang ngobrol tuh, ini yang membaca surah Yasin itu itu ayat Al-Quran, dengarkan, walaupun tidak baca dengarkan. Ngobrol, ya. Jangan tersinggung, ini Ustaz yang kasih tahu. Ayo kalau sudah, ya. Nabi itu, siapa yang membaca surah Yasin di suatu malam, maka paginya akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Semoga kita semua ini mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Amin ya Rabbal. Demikianlah ceramah singkat ini. Kita doakan mudah-mudahan pengantin baru ini diberkahi oleh Allah SWT, mendapatkan keturunan soleh dan soleha,
dimurahkan rezekinya yang halal dan thayyibah, dijauhkan dari segala bala dan bencana. Ala hajat dunia wa kulli niyatin salihah wal mahabbati ila Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi bi ridwa'illahi al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita berdoa, Pak. Saya yang memimpin doanya, Bapak Ibu mengaminkan. Mudah-mudahan tadi yang banyak ini satu orang yang amin, mudah-mudahan dikabul dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal hamdu wa anta rabbuna wa nahnu abiduka rizqa wa anta al-sadri dzalika. Allahumma ya muyassirul asir wa jadikul kasir wa ya sahibul afdali wa ya mu'likul faqir wa ya mu'alikul yassir alaina Muhammadin tayyisir. Allahumma astajib ila bayan at-tashir hajatuna ilaikal kasir hajatuna kasir wa anta alimu biha wa basir wa khabir ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Halim ya Qayyum ya Badi as-samawati wal ardi ya Dzul Jalali wal Ikram. Pada malam hari ini ya Allah kami berkumpul majelis tasyakkuran ini ya Allah untuk mendoakan kedua pengantin baru ini ya Allah, yang tadi Mas Adi Putra Putri dan dari Asma'ul ya Allah, yang Kau satukan dalam tali pernikahan ya Allah, jadikan rumah tangga yang sakinah wa rahmah ya Allah, berikan kepada kami keturunan soleh dan soleha ya Allah, gunakan rezekinya yang halal dan thayyibah ya Allah, jauhkan dari bencana ya Allah, ya Allah, jadikan bukan kasih sayang dan cinta keduanya ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, kasih sayangmu hidup ini ya Allah, hanya ridhamu ya Allah, ya Allah, ampuni dosa ayah bunda kami ya Allah, ampuni dosa kedua mertua kami ya Allah, ampuni dosa anak dan istri kami ya Allah, ampuni dosa guru kami ya Allah, ampuni dosa jiran tetangga kami ya Allah, ya Rahman ya Rahim, hanya kasih sayangmu ya Allah yang kami cari dalam hidup ini ya Allah, hanya ridhamu yang tujuan hidup kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan permohonan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih kepada Ustaz Sambut Jadi yang memberikan ilmunya, pengalamannya, bukan hanya untuk pengantin baru, tapi kita juga mengingatkan juga untuk pengantin lama seperti biasa. Terakhir, sebagai doa penutup, kami mintakan pada yang terhormat Bapak Muhadi dari Arisan Aslan